Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel pemikiran kita. Mari berpikir bersama. Oke, hai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meilani Anggi Susanti. Kalian bisa memanggil saya Bu Mei. Saya akan menemani kalian belajar bahasa Indonesia yang menyenangkan di kelas 10 selama 1 tahun ke depan. Oke, materi bahasa Indonesia di kelas 10 ada beberapa yang sudah pernah kalian pelajari di SMP atau MTS dulu ya. Tepatnya di kelas 7. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini juga sudah kalian pelajari di SMP atau MTS kelas 7 ya. Ada yang masih ingat? Harus ingat ya. Jangan karena kalian sudah SMA terus kalian melupakan materi yang sudah lampau, jangan ya. Nah, sebelum melanjutkan materi ya, coba kalian amati dulu gambar-gambar berikut ini. Ada gambar apa ini? Gambar 1, gambar 2. Ini adalah gambar banjir. Semua pasti sudah tahu ya. Banjir. Nah, ini ada sebuah kawasan yang sedang diterpa banjir. Ada petugas SAR, ada warga menyelamatkan diri seperti itu ya. Kemudian selanjutnya gambar 3 dan gambar 4. Gambar 3, nah, siapa yang pernah melakukan ini? Sedang membuang sampah di sungai. Gambar 4 pun juga seperti itu. Ya. Banjir mah salahnya pemerintah. Nah, apakah banjir salahnya pemerintah? Nanti kita bahas. Gambar 5 dan gambar 6 adalah penebangan pohon. Nah, secara liar ataupun tidak, penebangan pohon ini juga salah satu penyebab datangnya banjir. Kita simpan dulu gambar-gambar ini ya. Oke. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Tadi kalian sudah mengamati gambar, ya kan? Gambar apa? Banjir. Nah, secara tidak langsung kalian sudah mengamati, sudah mengobservasi gambar banjir, penyebab banjir gitu kan? Kemudian, teks laporan juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa alam di sekitar kita. Teks laporan hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Nah, teks laporan hasil observasi ini berdasarkan fakta, jadi tidak dibuat-buat ya. Berdasarkan fakta, penelitian, observasi, kita bisa menulis suatu teks laporan seperti itu ya. Nah, tujuan teks laporan hasil observasi memecahkan suatu permasalahan seperti yang tadi. Permasalahan apa? Banjir ya. Menemukan metode atau teknik baru. Metode apa? Penanganan banjir. Gitu kan? Mengambil keputusan yang efektif. Keputusan apa? Keputusan menangani banjir. Melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Ini adalah tujuan teks laporan hasil observasi. Kita sambungkan dengan gambar banjir tadi ya. Fungsi teks laporan hasil observasi yang pertama, melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Tadi kegiatan pengamatannya apa? Menjelaskan dasar dari penyusunan keputusan atau solusi dari masalah dalam observasi, sarana untuk dokumentasi, sumber informasi yang faktual. Artinya faktual adalah berdasarkan data, jadi tidak dibuat-buat seperti itu. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama, perhatikan, objektif. Laporan disusun berdasarkan keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Seperti itu. Ya. Faktual, laporan disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Jadi kita tidak bisa melakukan hipotesis
atau dugaan sementara dalam teks laporan hasil observasi. Karena teks laporan hasil observasi ini harus berdasarkan fakta. Ya, harus sesuai dengan apa yang kita lihat, yang kita amati. Sistematis artinya teks laporan hasil observasi disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antar kelas, subkelas yang terdapat di dalamnya. Seperti itu ya, harus sistematis, berurutan sesuai dengan strukturnya. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Aspek yang dilaporkan terdiri dari deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum, bagian pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan, biasanya ini terdapat di bagian paling atas teks laporan hasil observasi. Ditandai dengan kata ialah, adalah, yaitu, yakni, merupakan. Kalau misalkan banjir tadi, banjir merupakan sebuah peristiwa alam. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Oke, ini adalah pernyataan umum. Kemudian aspek yang dilaporkan. Aspek yang dilaporkan ada dua hal di dalamnya, yaitu deskripsi bagian, berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, penjelasan detail atau rincian mengenai objek serta bagian-bagiannya. Kemudian deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Jadi setelah pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat, seperti itu. Kita menulisnya bukan pernyataan umum kemudian aspek yang dilaporkan. Seperti itu sebenarnya juga boleh, tetapi dalam hal ini langsung kita rincikan. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian, contoh teks laporan hasil observasi ini Bumi punya contoh berdasarkan gambar yang sudah kita amati tadi ya, gambar banjir dan penyebabnya. Penyebab dan dampak terjadinya banjir. Nah, nih, perhatikan. Banjir merupakan suatu sebuah keadaan yang terjadi ketika air dalam jumlah besar menggenangi sebagian wilayah daratan dalam waktu tertentu akibat curah hujan yang tinggi dan kerusakan alam. Ini adalah struktur pernyataan umum ya, dan sebagainya. Nah, faktor utama penyebab terjadinya banjir ialah ini sudah masuk ke deskripsi bagian. Nah, ini adalah pernyataan umum dan ini deskripsi bagian. Kemudian selanjutnya, penyebab selanjutnya diakibatkan oleh pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Seperti gambar keberapa tadi? Gambar ke-3 dan ke-4. Kita yang suka membuang sampah sembarangan, maka akibatnya seperti gambar 1 dan 2 tadi ya. Ini adalah deskripsi bagian. Sama ya. Ini juga deskripsi bagian. Meskipun banjir telah menjadi bencana musiman yang terjadi setiap tahunnya, serta faktor-faktor terjadinya banjir yang sulit dihilangkan, nah itu juga deskripsi bagian ya. Berikutnya, upaya pencegahan terjadinya banjir dapat dilakukan dengan cara, nah ini juga deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir adalah, oleh karena itu, sebagai manusia yang mencintai lingkungan, kita hendaknya selalu menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Ini adalah deskripsi manfaat. Seperti itu ya. Nah, oke. Anak-anakku kelas 10, semoga materi yang Bumi berikan tadi cukup membantu ya untuk kalian belajar teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, Bumi punya lembar kerja untuk kalian. Dalam Google Classroom kalian masing-masing, kerjakan tugas dari Bumi. Apabila ada pertanyaan, komentar di kolom komentar tugas di Google Classroom. Kemudian tugas kalian upload ke Google Drive masing-masing dan link Google Drive silakan di copy paste ke kolom komentar. Oke, seperti itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.